Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5678. Kalimat melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya dalam riwayat Thoriq bin Shihab dari Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat penyembuh untuknya, maka hendaklah kalian berobat. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas disebutkan, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obat, maka berobatlah. Dalam hadis Usamah bin Sarik disebutkan, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan penyembuh untuknya, kecuali satu penyakit, yaitu tua. Dalam redaksi lain disebutkan kecuali kematian. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagi setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Abu Daud meriwayatkan dari hadis Abu Ad-Darda yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Dari keseluruhan riwayat-riwayat ini, diketahui makna diturunkan yang terdapat pada hadis di atas, yaitu diturunkan ilmu tentang itu, melalui lisan malaikat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau kata diturunkan di sini merupakan ungkapan tentang penetapan. Dijelaskan juga bahwa pengobatan dikaitkan dengan yang halal, maka tidak boleh berobat dengan yang haram. Dalam hadis Jabir, terdapat isyarat bahwa kesembuhan tergantung kepada ketepatan obat dengan izin Allah, sebab obat itu terkadang melebihi batas sehingga tidak bermanfaat, bahkan terkadang menimbulkan penyakit lain. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud diberi isyarat bahwa sebagian obat tidak diketahui oleh setiap orang. Hadis-hadis itu secara keseluruhan menetapkan sebab akibat, dan bahwa pengobatan tidak menafikan tawakal bagi siapa yang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dengan izin Allah dan takdirnya. Obat-obat itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya, bahkan karena apa yang ditetapkan Allah padanya. Bahkan obat itu bisa berubah menjadi penyakit jika Allah menghendakinya. Inilah yang disinyalir sabda Nabi dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dengan izin Allah. Maka sumber semua itu adalah takdir Allah dan kehendaknya. Berobat tidak menafikan sifat tawakal, sebagaimana ia tidak dinafikan oleh makan untuk menghilangkan rasa lapar dan minum untuk menghilangkan haus. Demikian juga usaha menghindari hal-hal yang membinasakan, serta permohonan agar diberi keselamatan dan dihindarkan dari bahaya atau selain itu. Termasuk juga penyakit ganas yang diakui para ahli medis yang tidak ada obatnya dan mereka tidak bisa mengobatinya. Di antara hal yang masuk dalam cakupan kalimat tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui adalah apa yang terjadi pada sebagian orang yang sakit ketika mengobati penyakitnya dengan suatu obat dan sembuh, lalu dia ditimpa penyakit yang sama dan berobat dengan obat yang sama tetapi tidak sembuh. Hal itu disebabkan ketidaktahuan tentang sifat-sifat obat. Seringkali dua orang menderita penyakit yang serupa, tetapi salah satunya menderita komplikasi sehingga obat yang bisa menyembuhkan penderita satunya tidak bermanfaat baginya. Maka terkadang kesalahan itu terjadi dari sisi ini. Terkadang pula kedua penyakit itu sama, tetapi Allah menginginkan obat itu tidak berpengaruh. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Huzaimah dari bapaknya, dia berkata, "Aku berkata,
Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan dan obat yang kami gunakan mengobati? Apakah ia dapat menolak sesuatu dari takdir Allah? Beliau bersabda, iya, termasuk takdir Allah. Kesimpulannya, adanya kesembuhan dengan sebab obat sesungguhnya sama dengan menghilangkan rasa lapar karena makan atau haus karena minum. Umumnya ia dapat bermanfaat, tetapi terkadang hasilnya tidak didapatkan karena halangan tertentu.